Kali ini kita akan membahas kisah tentang 3 lelaki top Celebes, di mana pada abad ke-17 di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, kondisi saat itu diwarnai berbagai pertumpahan darah dari beberapa kerajaan yang bertempur untuk kepentingan ekspansi wilayah kekuasaan dan mempertahankan wilayah. Adapun 3 lelaki top Celebes, yakni Imaga Denggroso dari Kerajaan Balanipa Mandar, Arum Palaka dari Kerajaan Bugis Mone, dan Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Makassar Goa Tallo. 3 lelaki top ini adalah lelaki yang sangat dikagumi dan ditakuti oleh Belanda pada masa itu. Tetapi Arum Palaka yang tertindas oleh Kerajaan Goa mencoba bangkit untuk melawan Goa dan membangun koalisi dengan pemerintah Belanda. Olehnya itu, Arum Palaka terlibat perang antara Goa Tallo melawan Sultan Hasanuddin, di mana Bone menggandeng pasukan Belanda. Dan pada saat terjadi perang, Kerajaan Goa Tallo merupakan salah satu kerajaan terbesar di Nusantara pada abad itu. Ketegangan Kerajaan Goa dari beberapa wilayah kekuasaan yang memberontak, termasuk dengan keberadaan Kerajaan Bone yang mulai bangkit dari ketertindasan Kerajaan Goa. Bone melalui rajanya Arum Pone Itata Tumulempek Gemena Arum Palaka yang memanfaatkan situasi kedatangan kolonialisme Belanda ke Indonesia pada masa itu menyerang Kerajaan Goa Tallo dengan bantuan dari Belanda dan sokongan kerajaan-kerajaan lainnya. Keberadaan Kerajaan Goa yang terikat secara adat dan kekeluargaan dengan Kerajaan Balanipa Mandar selalu mendapat kemenangan, bahkan di setiap pertempuran, termasuk menaklukkan Pareman Lohe, Samudra Pasai. Karangri Goa yang selalu mendapat bala bantuan dari Bapbana Binanga terjalin sejak masa Todilali Merak Dia pertama Balanipa. Peperangan sempat menyeret Pura Arum Palaka menjadi pelarian sampai ke Buton. Barulah ketika pertempuran besar-besaran di Galesong, menyatunya Bone dengan kerajaan-kerajaan Bugis lainnya dan dibantu dari bala tentara Belanda menggempur Makassar dan mengambil alih wilayah kekuasaan. Setelah sebelumnya, Imaga Denggroso, Raja Balanipa Mandar, sebelum menjadi raja, dia diutus oleh pasukan Mandar, oleh Kerajaan Mandar memimpin armada perang Goa untuk melawan Portugis di Selat Sunda. Setelah menenggelamkan dan memukul mundur pasukan Portugis di Selat Sunda, Imaga Denggroso kembali ke tanah Mandar karena memiliki firasat bahwa di Mandar akan terjadi peperangan yang sangat besar. Pasca kekalahan Goa di pertempuran terbesar di Galesong Makassar antara Kerajaan Goa yang dibantu oleh Bapbana Binanga Mandar, saat itu Bapbana Binanga dipimpin oleh Daeng Malarre Tomatindo di Galesong. Merak Dia Balanipa ke-10 dan pasukan Goa dipimpin langsung oleh Sultan Hasanuddin. Peran tersebut ketika melawan Kerajaan Bone yang dipimpin oleh Arum Pone Itata Tumulempek Gemena Arum Palaka yang dibantu oleh bala tentara Belanda. Kondisi saat itu, Sultan Hasanuddin selamat setelah menyerahkan diri demi menyelamatkan rakyat Goa. Tetapi pada peperangan itu menewaskan Merak Dia Balanipa Daeng Malarre yang bergelar Todipeso di Galesong atau orang yang dikepung di Galesong. Di Balanipa Mandar, Daeng Malarre sebagai Merak Dia ke-10 Balanipa meninggalkan tahta yang kosong, sehingga kaum adat Papua sepakat melantik Puat Tailambo menggantikan Daeng Malarre. Selanjutnya, setelah kekalahan Goa, Arum Palaka mengirim utusan ke Balanipa untuk ikut pada aturan Kerajaan Bone. Disinilah mulai awalnya terjadi peperangan antara Mandar secara langsung melawan Kerajaan Bone yang didukung oleh pasukan Belanda. Arum Palaka mengirim pesan dengan dalih bahwa sesama pengikut Nabi dan Karen di Goa telah kalah. Arum Palaka meminta agar Balanipa mengikut aturan di Bone, namun serta-merta Puat Tailambo menolak ajaran tersebut karena kesepakatan adat dengan Goa yang telah turun-temurun untuk tidak dilanggar. Hal tersebut membuat Arum Palaka marah dan memutuskan menyerang Balanipa sebagai pusat pemerintahan di Mandar. Arum Palaka dengan kekuatan
20.000 pasukan terlatih dan ribuan pasukan bala tentara dari sokongan Belanda. Pada saat itu, pasukan Bone bersama Belanda berhasil membuat pasukan bala Nipa kerepotan, sehingga peperangan yang berkobar membuat pihak bala Nipa menghadapi keresahan. Mereka mundur sampai ke Napo dan bertahan, bahkan Bone membakar sampai ke Kandeapi Tinampu. Wata Ilambo segera memanggil para kaum Hadat untuk berunding di Napo dan memanggil Pak Bana Binanga yang masih bertahan. Sementara perang terus membuat pihak bala Nipa semakin terpuruk. Disinilah awal mula Imaga Dendroso tampil sebagai pahlawan dan memukul mundur Arumpalaka setelah menyatakan diri siap terlibat memimpin pasukan untuk berperang melawan Arumpalaka. Berkata Wata Ilambo, inai malah memakai dek sirik na bala Nipa, nama patung balik di Tamandar, ia tomo tiana disoro dai di Pelbuang. Barang siapa yang hendak bersedia menegakkan malu, menegakkan kehormatan bala Nipa, maka dialah yang akan diangkat menjadi raja. Suasana terdiam, tidak satupun yang menyahut. Hanya seorang bernama Imaga Dendroso, seorang anak Patora Payung yang merupakan cucu dari Maradia kelima bala Nipa. Dendroso tampil dan sedia memimpin pasukan bala Nipa dan berkata, Dendroso, ini tiatumani banda putih sarana, melok dicinggak, melok dilangulang. Suasana kembali terdiam, hanya Maradia Banggala yang bergelar anak majoli-joli na bala Nipa yang siap menemani Dendroso. Berkata Maradia Banggai, Dota Malai Pakeu dari Tambala Tumbale Siri Nali Tamandar. Mereka lah yang akan memimpin pasukan bala Nipa untuk menahan gempuran Belanda dan tentara Bone. Daeng Reso dengan sebilah parang di tangannya pulang ke rumah dan membakar kemenyan. Setelah melakukan ritual, beliau pergi tidur dan berpesan pada istrinya untuk tidak mengganggunya dulu. Daeng Reso bermimpi seorang laki-laki tua menyuruhnya ke Todi Laling di pohon besar. Di sana ada kuda putih dan terdapat jimat di lehernya. Keesokan harinya, di situasi yang semakin genting, Daeng Reso segera menuju ke Napo mencari kuda tersebut, dan ternyata benar ada kuda putih dan jimat di leher kuda tersebut. Berangkatlah Dendroso dan Maradia Banggai dengan pasukan seadanya. Kuda yang ditunggangi Dendroso begitu kencang seakan tak menyentuh tanah, bagi anak panah yang lepas dari busurnya. Imaga Dendroso yang tidak mempan senjata apapun mampu membalikkan situasi. Berangsur-angsur Bone mundur bersama pasukan Belanda dan bertahan di lautan. Arumpalaka lari terbirit-birit dan dipukul mundur sampai ke Paku, sampai ke wilayah Pinram Pajalele. Walhasil Arumpalaka hampir saja tewas. Andai saja pasukan Goa tidak menampakkan diri, yang membuat Daeng Reso ragu untuk menyerang karena melihat saudara-saudaranya dari Goa yang melarang Daeng Reso untuk terus menggempur dan memukul mundur Arumpalaka. Arumpalaka melarikan diri dan Reso mengejarnya. Namun pasukan Banggai yang melihat maradianya, rajanya telah tewas, mau membawa pulang Daengnya. Namun Daeng Reso bilang, jangan kau bawa pulang tuanmu. Saya sudah berjanji sehidup semati dengannya. Dengan menggendong mayat Maradia Banggai, Daeng Reso terus bertempur bagai singa kelaparan. Tetapi Arumpalaka berhasil kabur dan selamat dari pertempuran yang sangat luar biasa itu. Tanah Mandar menurunkan putra terbaiknya untuk memukul mundur pasukan Bone yang digandeng oleh pasukan Belanda. Walhasil dari peperangan tersebut, seusai perang Arumpalaka mengajukan damai ke bala Nipa. Salah satu bunyi perjanjian yakni bala Nipa Mandar bersaudara dengan Bone dan tidak akan saling perang. Jika Bone di Mandar, maka Mandarlah dia. Jika Mandar di Bone, maka Bonelah dia. Sesuai janji, Daeng Reso diangkat dan dilantik menjadi Maradia Bala Nipa. Beliau memimpin kerajaan bala Nipa.